Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai laga pekan kedua BRI Super League 2025 per 2026, antara Bayangkara Presisi FC dan PSM Makassar, pada Sabtu sore tanggal 16 Agustus tahun 2025 berakhir imbang 1-1. Tapi, sorotan datang dari pelatih kepala PSM, yakni Bernardo Tavares. Ia mengungkit dua keputusan kontroversial wasit Agus Setiawan pada babak kedua yang dinilai merugikan timnya. Momen pertama adalah keputusan memberikan penalti kepada Bayangkara FC. Tavares merasa keputusan tersebut tidak tepat. Dari rekaman, ia berpendapat bahwa pemain Moises Wolsik sudah terjatuh, bahkan sebelum terjadi sentuhan dengan Rifki Dwi Septiawan yang diklaim sebagai pelanggaran. Saat wasit VAR memanggil wasit di lapangan untuk pemeriksaan, bisa saja keputusannya bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Apalagi dalam situasi tersebut, possible touch belum terjadi, malahan nomor 5, Moises Wolsik, sudah terjatuh lebih dulu di dalam kotak penalti, jelas Tavares dengan nada tinggi. Namun, wasit menganggap gelandang PSM menjegal laju pemain asal Brasil tersebut setelah VAR checking dilakukan. Bayangkara FC diputuskan mendapat hadiah penalti dari pelanggaran tersebut, dan bisa dikonversi dengan sempurna oleh striker Gaik Ilija Spasojevic pada menit ke-59. 2. Wasit utama, hakim garis dan wasit cadangan, dinilai masih kurang jeli. Momen kedua terjadi di penghujung laga. Saat itu, mana salah satu pemain Bayangkara FC, dianggapnya sengaja memotong laju bola dengan tangan. Tapi, wasit di lapangan, hakim garis, dan wasit keempat, tidak mengambil tindakan apapun. Padahal, menurutnya, jika bola berhasil diteruskan, timnya memiliki peluang emas untuk mencetak gol kemenangan. Hakim garis dan wasit keempat tidak coba memberi rekomendasi pada wasit dalam lapangan, karena kita dalam situasi sedang menyerang. Pemain lawan yang ada di situ memotong bola dengan tangannya. Tapi wasit tidak melihat, hakim garis dan wasit keempat juga. Ini menjadi momen yang sulit, jelas pelatih asal Portugal tersebut. 3. Juku Eja kini berada di peringkat 12, klasemen sementara BRI Super League 2025 per 2026. Menurut Tavares, dua momen krusial mempengaruhi performa tim secara keseluruhan di babak kedua. Grafik permainan anak asuhnya disebut menurun, sangat berbeda dengan babak pertama, saat mereka bisa unggul lebih dulu, berkat penalti Lucas Dias pada menit ke-43. Meski hanya memetik 1 poin, Juku Eja tetap perpanjang catatan tak pernah kalah dari Bayangkara FC sejak tahun 2022. Saat ini, PSM Makassar berada di peringkat 12, klasemen sementara BRI Super League 2025 per 2026, dengan koleksi 2 poin, hasil dari sepasang hasil imbang beruntun. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.